kalau kita ikut kiai-kiai. Maka insya Allah sampai anak cucu kita tetap bersama para kiai-kiai itu. Lah tapi yang nyun sewu, katanya yang dari Afghanistan keturunan Rasulullah. Harus kita hormati, lebih dari hormat pada kiai. Katanya yang dari Mesir itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Saudi itu keturunan Rasulullah. Katanya tapi. Katanya yang dari Irak itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati. Nabi super jujur, serambut pun nggak pernah bohong, serambut pun nggak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam. Sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Pantaskah kau yakini keturunan Rasul? Yang bukan kiai, yang bukan kiai, karena mungkin sesama muslim, tentu kita tetap berukhuwah. Yang bukan kiai, karena sesama muslim, tentu tetap berta'awun, bergotong royong. Yang bukan kiai, karena mungkin juga sesama muslim, tetap saling tasamuh, saling toleransi, saling menghormati. Tapi kalau disuruh tinggalkan kiai, suruh ikut mereka, yuk sepurone mas. Halo. Pokoknya supaya tetap ikut sunnah Rasul, ikuti kiai. Kiai-kiai Banyuwangi sampai Malang, pokok kiai-kiai Asem Bagus, Pacitan, Lirboyo, Ploso, Sarang, Langitan, Jombang, mana lagi? Paiton, mana-mana sudah. Ya Nur Hadi, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ikut yang lain belum tentu Ahlus Sunnah. Wah, ini ada ulama Iran, belum tentu mas. Mereka sesama muslim, oke kita hormati, oke berukhuwah. Tapi kalau suruh ikut, oh ojo ke susu, bisa-bisa Syiah. Oh ini ulama dari Cina, sesama muslim, oke kita saling menghormati. Kita nggak perang, nggak bermusuhan, tapi ikut jangan dulu. Bisa jadi muslim tapi ideologinya komunis, nggak cocok untuk berbangsa bernegara di Indonesia. Wow, ini ulama dari Saudi, kita hormati, yes kita hormati. Kita ukhuwah, yes kita ukhuwah. Ikut jangan dulu, bisa-bisa Wahabi, karena Saudi yang banyak Wahabi. Wow, ulama dari Mesir ini kita ukhuwah, ya kita jalin apa ini? Kerjasama, ya kita ikut. Oh jangan dulu, kalau ikut kiai pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut yang dari Mesir bisa-bisa Ikhwanul Muslimin. Wow, ini ulama dari Afghanistan, ya kita hormati wong sesama muslim, jangan bermusuhan. Ikut, oh jangan dulu, bisa-bisa radikal, Al-Qaeda, Pancasila kafir, membahayakan negara. Wah, ini ulama dari Suriah, top. Madhabnya Syafi'i, mungkin. Madhabnya Asy'ari, mungkin. Tapi Suriah mayoritas Syu'u'i. Suriah mayoritas komunis. Ojo ke susu mas.
mungkin sama fikihnya, mungkin sama akidahnya, tapi beda ideologi berbangsa bernegara. Hati-hati. Ikut kiai jamin Syafi'i, ikut kiai jamin Asy'ari, ikut kiai jamin Abil Hasan Asy'adzili, ikut kiai jamin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ikut kiai jamin Imam Ghazali, ikut kiai jamin NKRI harga mati. Halo, harus prinsip ini penting. Wah, ini ulama Yaman, Mas, harus kita ikuti, Mas. Tetap rumusnya ikut kiai. Tetapi ulama Yaman, Yaman yang mana? Yaman Utara, Wahabi, Mas. Yaman Selatan, Son'a, Aden, Syiah, Mas. Syiah Zaidiyah, partainya komunis. Yaman Timur, Mas, Hadramaut, Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi campur. Madhabnya Syafi'i, ya. Pakai kitab Ihya, ya. Pakai Asy'ariyah, ya. Tapi dalam menata negara, orang-orang Yaman, hatta orang Hadramaut, tidak kayak ulama Nusantara model NKRI harga mati. Mereka kunut, tapi mereka bilang istana iblis. Mereka maulid kayak NU, tapi mereka bilang presiden goblok. Halo, mereka tawasul, iya. Mereka ziarah kubur, iya. Tapi mereka bilang Gus Dur buta mata, buta hati. Mungkin akidahnya sama, tapi karakternya beda. Mungkin akidahnya sama, tapi thariqatul dakwah juga beda. Mungkin akidahnya sama, tapi pendekatannya juga beda. Dan kita kalau ikut kiai, cocok akidahnya, cocok fikihnya, cocok dakwahnya, cocok cara mengajarnya, dan gurih berkatnya. Iya, iya. Nyaman tak ya? Nyaman omku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita anak kita ngaji di TPQ, kita anak kita ngaji di musola di Langgar, kita anak kita ngaji di MI di madrasah. Enggak ada orang muslim Cina yang jadi guru TPQ, Langgar, MI. Enggak ada muslim Arab, enggak ada muslim India, enggak ada muslim Iran, enggak ada muslim Mesir, enggak ada muslim Afghanistan, enggak ada ustadz Yaman sing gelem dadi guru TPQ, Mas. Halo, hampir semua guru TPQ kaum pribumi. Hampir semua guru langgar-langgar kaum pribumi. Hampir semua guru MI, guru TK muslimat kaum pribumi. Ya bangga. Andai ada orang non pribumi punya pondok, yang ngajar di kelas tetap ustadz pribumi, itu artinya kita umat Islam di Nusantara bisa sholat dari ustadz pribumi, bisa akidatul awam dari orang pribumi. Ya bangga. Bisa nahwu sorob dari ustadz-ustadz pribumi. Jangan mengalihkan hati dari ustadz-ustadz pribumi seperti ini kepada orang yang nggak pernah mengajari kamu. Saya miris menggilir
menggelar acara maulid, ustadz MI nggak dihormati, Trimo hanya duduk di bawah, Ustadz Diniyah duduk di bawah, Ustadz MI duduk di bawah, Ustadz TPQ duduk di bawah. Mereka yang bermodal penampilan lebih gagah, hanya bermodal jubah yang lebih hebat, hanya bermodal hidung yang lebih mancung, plus dikit-dikit ya khair, tip ya khair. Nggak ngajar kamu, bukan dia yang membuatmu bisa baca Quran, bukan dia yang membuatmu apal Aqidatul Awam, bukan dia yang membuatmu apal Yaqulu Roji Rahmatul Ghafuri tajwid, bukan kamu yang membuatmu bisa sholat mulai takbir sampai salam. Tapi kenapa yang itu lebih kamu hormati? Dahar prasmanan, pulang pakai berkat, pakai ini lagi. Gurumu MI mengajar kamu Quran sampai hatam, tidak makna matur suwun mas. Guru Diniyah ngajar nau sorob sampai iso maca takrib mas, Fathul Qorib, acara maulid besar-besaran. Terima kasih Ustadz ya. Akhlakmu mana? Adabmu mana? Kalau sampai ustadz itu sudah hilang dari hatimu, beralih kepada orang lain yang tidak ngajar, saya bertanya, sholatmu setiap hari bersanad kepada siapa? Sholatmu setiap hari bersanad pada siapa? Bersanad pada mereka, wong mereka nggak ngajar. Bersanad pada ustadzmu, sudah kau campakkan dari hatimu. Paham? Paham apa enggak? Pegangi kiai. Plus murid-murid yang ngajar diniyah, itu muridnya kiai. Kalau itu sudah kau pegang, orang lain sama dengan kita, yes. Orang lain enggak sama dengan kita, kita menghormati. Orang lain remeng-remeng, kita nggak tahu sama dengan kita apa enggak, remeng-remeng, ya kita berukhuwah, ngamplengi jangan, mendolimi jangan, menghina juga jangan, menfitnah juga jangan. Tapi kau alihkan hatimu, kau tinggalkan kiai dan ustadz, beralih pada mereka. Jangan mas, bukan mereka yang ngajar mas. Paham? Ini loh mas, ayo benar-benar mengamalkan sun. Dan kiai-kiai bolo-bolo kiai seperti ini, nanti ketika kita mati, mereka yang nyolati jenazah kita. Kalau kita mati, mereka yang nalken kita. Kalau kita mati, mereka yang tahlil 7 hari, mereka yang ngaji haul. Kalau kita haji, mereka yang bimbing manasik. Semua kiai. Kita sunatan yang ngaji kiai-kiai. Pondok yang mendirikan kiai-kiai. Khutbah Jum'ah tanpa dibayar, yang khutbah juga bangsa begini-begini. Kita harus ikut mereka, karena mereka mendampingi kita umat sehari-hari sampai kita mati. Kalau kita meninggalkan kiai-kiai ini, beralih kepada orang Cina, beralih kepada Muslim Eropa, beralih kepada Muslim India, Pakistan, datang ke sini seminggu di masjid tinggal, datang lagi masjid sana seminggu tinggal. Kalau kamu lantas tinggalkan kiai ikut mereka, apa mereka nanti akan takziah kalau kamu mati? Apa mereka akan ngajari anakmu yang nggak bisa baca Quran? Apa mereka akan nalkin mayitmu? Enggak. Kelak yang akan barengi umat sampai mati, ya kiai-kiai ini dan murid-muridnya. Maka kalau kepingin tetap pegang sunnah Rasul, pegangi kiai.
Paham apa enggak? Kalau Anda bertanya, kami pegangi ulama yang alim-alim, kiai-kiai alumni Ploso, Lirboyo, Sarang, Asem Bagus, Sidogiri, macam-macam. Kitabnya bukan lagi satu almari, Mas. Kitabnya berlemari-lemari, Mas. Hebatnya mereka hari-hari berbahasa Bali, hari-hari berbahasa Jawa, Banyuwangi, Madura. Tapi kitab 5 almari berbahasa Arab, mereka bisa baca. Kurang alim apa? Kami orang Jawa bisa ngarang kitab Arab. Ulama Arab nggak bisa ngarang kitab Jawa. Iyalah. Kalau kamu ikut kagum takzim karena kealimannya, apa Mbah Yai Maimun kurang alim? Apa Ki As'ad kurang alim? Apa Ki Manan Banyuwangi kurang alim? Apa Ki Huda Jazuli Ploso kurang alim? Apa Ki Kafabi Makhrus Lirboyo kurang alim? Alim semua. Hanya memang, maaf, ulama pribumi itu kalah penampilan memang. Ya enggak masalah. Jangan lihat orangnya, lihat yang sampai ungdur maqala wala tangdur. Beliau sarungan, enggak bisa cobaan. Dan itu memang pas dengan kondisi Indonesia. Indonesia sering hujan, berangkat Jumat mendung, tengah khutbah hujan deras, pulang Jumatan jalan banjir, sarung Mas mau turun gini, selesai. Kalau pakai gamis gimana? Nggak bisa. Halo, maaf, kiai-kiai terawih cepat. Mekah terawih 5 jam, 4 jam. Jawa, Bali terawih 20 menit, 25 menit. Orang Mekah ngimami terawih, makmumnya jamaah umroh, siang tidur, malam terawih nggak masalah. Wong sepanjang hari tidur di hotel. Kita kiai-kiai ngimami terawih, jamaah ini siang kerja, besok juga kerja. Sungguh nggak bijaksana. Tiru kayak Mekah terawih, 1 rakaat 1 juz. Ya bubar Mas. Kita bimbing orang awam, baca Quran nggak bisa, kiai nggak kurang akal, dijak wiritan bareng-bareng, tahlil bareng, istighosah bareng, wiritan bareng. Mereka yang mu'alaf, mereka yang dulu abangan, nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, nggak bisa baca Quran, hari-hari diajak baca bareng-bareng, 10 tahun apa? Iya, kiai sangat bijaksana. Di Jawa ada tetangga non muslim, bagaimana cara menyapa? Diajak selamatan desa, sedekah bumi. Kalau di masjid mereka nggak datang, kalau acaranya yasinan ya nggak datang wong non muslim. Tapi lek selamatan desa neng perapatan semuanya datang. Khawatir sembelihannya mboten sah, kiai nggak kurang akal, hati-hati jangan nyembelih ayam sendiri, sawanen kok. Yang mau menyembelih ayam bawa kepada ketua ranting NU. Mereka membawa jago kepada ketua ranting NU. Wong orang pondokan bisa takrib Mas, belai mesti sah, bismillah, bismillah. Itu kiai.
nggak ngerangkul non muslim nggak baik, uang kerukunan. Tapi dirangkul nyembelih sendiri, khawatir nggak sah. Maka kiai nggak kurang akal, dirangkul selamatan bareng, tapi yang nyembelih ranting NU, gitu loh. Halo, sholat id Jumatan separuh masjid, sholat id luber sampai halaman. Oh, berarti banyak muslim yang belum Jumatan. Jumatan separuh masjid, sholat id luber. Kesimpulan kiai berarti banyak muslim yang belum Jumatan. Mumpung kumpul mas, fursah dahabiyah, kesempatan emas, dikandani, dinasehati supaya mau sholat lewat khutbah. Pengumumannya nggak kayak ustadz bodoh. Nanti setelah sholat id jangan pulang, masih ada khutbah. Kata orang awam, khutbah dewe. Nggak begitu cara kiai. Para jamaah, setelah sholat id jangan pulang dulu. Kita akan sarapan bareng-bareng. Tunggu sebentar 5 menit, 10 menit maksimal. Santri panitia mempersiapkan sarapan. Kami nyembelih kambing 3. Wong diajak nunggu sarapan ya mesti mau mas. Sambil nunggu sarapan itu loh khutbah disampaikan gitu loh mas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, kalau kita ikut kiai-kiai, maka insya Allah sampai anak cucu kita tetap bersama para kiai-kiai. Lah tapi yang nyun sewu, katanya yang dari Afghanistan keturunan Rasulullah, harus kita hormati, lebih dari hormat pada kiai. Katanya yang dari Mesir itu keturunan Rasulullah, katanya yang dari Saudi itu keturunan Rasulullah, katanya. Tapi katanya yang dari Irak itu keturunan Rasulullah, katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati bahwa kiai ini kiai kita nyata, bahwa Ustadz Fulan ngajar anak kita nyata, bahwa Bu Fatimah guru TK Muslimat nyata, bahwa beliau guru MI nyata. Tapi kalau mereka harus kita hormati, katanya keturunan Rasulullah, apa iya nyata? Halo? Jangan tinggalkan yang sudah nyata untuk klaim yang belum tentu. Dakma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih meragukan, pegangi yang pasti. Jangan dibalik, tinggalkan yang pasti, pegangi yang masih meragukan kok bodoh amat. Halo, Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, rodok maklum lah. Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah. Nabi ganteng gagah, abyad musrob ilan humroh, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas, fatona. Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah. Nabi top pinternya, fatonya, Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran, kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur,
serambut pun nggak pernah bohong, serambut pun nggak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam. Sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Pantaskah kau yakini keturunan Rasul? Halo. Sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, dedek ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Halo. Ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu. Sambil menunggu pembuktian atau apa, kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat setiap hari, lalu beralih kepada orang yang belum tentu mau membimbing kita. Mereka datang ke kita, lalu kita beri apa-apa terus pergi. Setiap hari jamaahmu dengan kiai, anakmu ngaji, yang ngajar muridnya kiai. Hari raya mereka kau sangoni 200.000, 300.000. Guru ngaji sekalipun nggak pernah. Hari raya naik elep rombongan, sowan ke sana-sana, kamu beri 50 ribuan. Guru MI nggak pernah, guru Quran nggak pernah, guru TPQ. Mana akhlakmu? Mana rasa terima kasihmu? Kalau begitu, apa ilmu anakmu manfaat? Apa anakmu ilmunya barokah? Halo? Mohon, kita nggak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kita nggak ingin salah memilih guru. Mahabbatur Rasul nggak bisa sempurna kecuali dengan ikut sunnah-sunnahnya. Ikut sunnah-sunnahnya nggak bisa sempurna mas, kecuali dengan tetap ikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau ikut masyayikh kiai-kiai ini, jamin ahlu sunnah wal jamaah. Penutup, dengarkan, catat. Katanya Dibaan, tadi baca Diba kita. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min. Wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantasib nasabam ma fihi min takhoni. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Lah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38, ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak clear. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia nggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rodok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan. Nggak clear. Halo,
Nabi sabar jembar dodone. Dia emosian, nggak clear. Nabi menjaga lisan. Dia umpat orang sana sini, nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min takhon. Padang clear, nggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng. Kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Paham dan nasabam ma fihi min kam imamin ba'dahu khalafu. Di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali songo tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh, pantes mas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas yang bendino bakul minyak wangi, nggak tokoh blas, kesana kemari minta nggak tokoh blas, kadang misuh juga nggak tokoh blas, baca mukotimah i'rabnya salah, ke tokohnya imamahnya di mana? Salah satu tanda zuriat Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh kam imamin ba'dahu khalaf. Awas, garis bawah, minhu sadatun. Dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bid'a urifu dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Dengan sebutan sayyid sadah anak cucu Nabi ruangno iki penting. Minhu sadatun bid'a urif. Dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri. Dengan sebutan sayyid inilah usifu mereka diberi sifat min qadimid dahri, dari zaman dulu. Lah kok belakangan ada yang ngaku keturunan Nabi namanya bukan sayyid dan nggak jadi tokoh, nggak jadi imam. Biasanya keturunan Nabi jadi imam, jadi tokoh, sebutannya sayyid. Nah sekarang ada yang disebut sabil, torik, sama lagi. Keterangan di kitab Tiba ini barangkali cukup menjadi rujukan bagi teman-teman Bali. Oh gitu ta cirinya keturunan Nabi itu. Bernasab kepada Sayyidina Hasan Hussein. Dan terang padang. Akhlaknya padang, kealimannya padang, komitmen kejujurannya juga padang, ketokohannya hebat. Halo. Dan nggak ada remeng-remeng. Nabi Quraisy dia juga Quraisy, Nabi Bani Hasyim dia juga Bani Hasyim lah begitu. Nabi Bani Hasyim dia Madura yang nggak bisa lah mas. Nabi Bani Hasyim dia Al-Habsi, Nabi Bani Hasyim dia Aden, Nabi Bani Hasyim dia Son'a, ya beda lah. Nabi Bani Hasyim dia Qahton, Nabi Bani Hasyim dia Tamim, Nabi Bani Hasyim dia Toye, ya beda lah. Wong beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk mas. Tapi kalau orang Jogja dengan ciri-ciri tertentu ngaku keturunan Hamengkubuwono. Orang Bali gagah, ganteng, pinter, ngaku keturunan Raja Pamecutan, maklum lah.
Ini orang Cina ngaku raja, keturunan raja Pamecutan. Ini gimana? Orang dengan nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan, dites nggak mau. Lalu mintanya suruh menghormati lebih daripada kita menghormati kiai. Yo sepurone mas. Sorry. Kalau saling ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes. Tapi kalau memperalat, menginjak, mempelekoto, ya kami lawan. Indonesia lebih hebat dari Arab. Indonesia yang hafal alfiah ribuan. Santri Indonesia hafal maknun ribuan. Santri Indonesia hafal juman, balaghah ribuan. Di Arab jarang-jarang. Santri Indonesia hafal Quran 100.000 lebih. Tajwid Indonesia lebih baik daripada tajwid Timur Tengah. Buktinya setiap MTQ tingkat internasional yang menang pasti Indonesia. Saudi nggak pernah menang MTQ. Afghanistan nggak pernah menang MTQ. Sudan nggak pernah menang MTQ. Kuwait, Qatar, Uni Emirat, Oman nggak pernah menang MTQ. Yaman juga nggak pernah menang MTQ. Hebat sini mas. Sini masjidnya 1 juta. Saudi masjidnya 29.000. Hebat sini mas. Saudi makam walinya habis. Indonesia makam wali ulama utuh. Hebat sini mas. Halo. Tambah palsu-palsu. 12 negara Timur Tengah, di total jumlah muslimnya hanya sekitar 200 juta sekian. Indonesia jumlah muslimnya 241 juta. Hebat sini mas. Hebat sini. Ulama karangannya internasional dari Indonesia. Mbah Ihsan Jampes, Syekh Mahfud Turmusi Pacitan, karangannya nyebar ke dunia Indonesia. Mbah Nawawi Banten yang masih ada hubungan dengan Pak Kiai Imaduddin. Itu Indonesia mas. Hebat sini, kenapa harus ikut-ikut sana? Sana ikut sini yes. Tapi kalau kita suruh ikut mereka ya sepuron. Merdeka, maaf, Saudi merdeka atas pertolongan Inggris. Kuwait, Uni Emirat Arab merdeka dibuat Amerika. Malaysia merdeka dihadiahi Inggris persemakmuran. Brunei merdeka dihadiahi Inggris persemakmuran. Indonesia merdeka, rakyat pribumi mengusir penjajah. Asli merdeka. Asli merdeka untuk pribumi. Halo. Australia merdeka. Merdeka buat kulit putih. Tapi hampir menghabisi penduduk aborigin Australia yang asli. Mereka merdeka untuk orang asing. Amerika penduduk aslinya Indiana. Penduduk aslinya Indiana. Dan sekarang hampir punah. Amerika merdeka independen untuk orang asing. Halo. Singapura dulu Melayu, sekarang mayoritas Cina. Singapura merdeka untuk orang asing. Indonesia merdeka dari pribumi, oleh pribumi, untuk pribumi. Orang lain Indonesia wongnya api-api. Nunut oleh, mertamu oleh, ngesrok kamplengi.
Paham betul? Jangan dikira kita buat permusuhan, enggak. Bersatu monggo. Tapi jangan ceramah di mimbar bilang, kamu budak-budak kami. Kamilah tuan-tuanmu. Kamilah majikan-majikanmu. Kapan zaman jadi majikan itu? Bali merdeka. Bali ikut perang. Maaf. Pahlawannya bukan bangsamu. Pahlawannya Ngurah Rai. Anak negeri pribumi. Tokoh-tokoh Jawa, tokoh kemerdekaan. Bung Tomo, Mbah Hasyim As'ari, Ki Abbas Buntet, Bung Karno, Bung Hatta, Cokro, Aminoto, pribumi semua. Jenderal Sudirman pribumi. Diponegoro full pribumi. Negara full asli merdeka itu ya Indonesia. Malaysia merdeka masih nyantol dikit ke Inggris. Kita merdeka full, nggak nyantol ke Jepang, nggak nyantol ke Belanda, apalagi ke paham nggih? Tak ulangi, kita berukhuwah, kita bekerja sama, kita menjalin persatuan, tamu kita hormati, tapi tolong tamu ojo kurang ajar, ngono tok lho. Kita itu hanya minta tamu ojo kurang, terus ojo klaim-klaim, dan mohon-mohon kepada negara, DPR, intelijen, Polri, TNI, dinas-dinas pendidikan, perpustakaan nasional, luruskan buku-buku yang dipalsukan itu. Tarik dan bakar semua. Ya, segera teliti dan bongkar semua makam-makam palsu. Ini bahaya. Kalau dibiarkan 500 tahun ke depan, makam-makam itu, makam fulan al-sopo, makam fulan al-sopo, makam fulan al-sopo. Akhirnya anak cucu kita kaum pribumi 500 tahun ke depan nggak bisa klaim bahwa ini negeri mereka. Diklaim orang lain, ini negeri orang lain. Akhirnya anak cucu kita harus jadi budak di negeri sendiri. Apa enggak kasihan? Biarkan tetap Bung Tomo, makamnya ya Bung Tomo. WR Supratman, makamnya tetap WR Supratman. Ojo dirubah al sopo bin sopo, ojo. Kelihatannya sekedar makam, tapi ratusan tahun ke depan itu bisa menjadi bukti sejarah, alat klaim orang lain mengeklaim atas bumi Nusantara. Insya Allah selagi Bali aman, Jawa aman, Indonesia aman, jamaah aman, Jumatan aman, manakipan aman, tahlilan aman, wiritan aman, TPQ aman, sholawatan aman, NKRI aman, sunnah Rasul berjalan. NKRI dikacau, sunnah Rasul juga kacau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.